Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kembali lagi di channel saya Lentera TV Official. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah, insyaallah akan menjadi penggugah hati, dan semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Inilah kisah Ali meminang putri Rasulullah bernama Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi yang dididik dan diasuh bersama Fatimah di rumah ayahnya, maju meminang Fatimah. Ketika Fatimah lahir, Ali berusia 15 tahun. Ali melihat Fatimah yang saat itu masih kanak-kanak tumbuh dewasa dan menjadi matang sebagai seorang pemudi, siap memanggul tanggung jawab, wanita beriman, dan dipelihara sebagai seorang putri yang berbakti kepada ibunya dan juga kepada bapaknya. Ibunda Ali adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Dialah yang dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai ibu beliau sesudah meninggalnya ibu beliau sendiri. Fatimah binti Asad sudah masuk Islam dan ikut berhijrah ke Madinah. Akan tetapi Ali, dia adalah orang miskin. Apakah kemiskinan menghalangimu? Hai Ali, sedangkan kamu adalah anak muda pertama yang masuk Islam, pemuda yang menemani Rasulullah SAW mengerjakan sholat di sebuah lembah di Mekah, dan prajurit komando pertama dalam Islam. Apakah kamu ingat hari saat engkau tidur di ranjang Nabi SAW dan kamu menghadapi pedang-pedang para pendengki yang mengawasi pintu rumah Rasulullah SAW saat beliau hijrah ke Madinah? Tidakkah kamu ingat hari saat Nabi menyerahkan sekian banyak barang yang ditimpa kaum Quraisy yang ada di rumah beliau padamu? Lantas kamu mengembalikan barang-barang itu semuanya kepada pemiliknya masing-masing. Lalu kamu berhijrah menyusul beliau. Bukankah engkau adalah putra dari Abu Thalib, seorang pemuka Quraisy yang membantu, membela, dan melindungi keponakannya hingga napasnya yang penghabisan? Beginilah percakapan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan teman-temannya dari kalangan muslimin yang memotivasinya untuk berani meminang Fatimah, putri saudara sepupunya. Ali pun menjadi berani dan bertekad untuk meminang Fatimah dari Nabi SAW. Tatkala Ali mendekat dan duduk di majelis Rasulullah SAW, tiba-tiba rasa malu mengalahkan dia, sehingga dia tidak berani menyampaikan keinginannya. Senyum Nabi SAW tampak mengembang di wajah beliau. Beliau menoleh ke arah Ali dan bersabda kepadanya dengan penuh ketenangan, "Apa keperluanmu, wahai putra Abu Thalib?" Ali pun berucap dengan tuturan kata yang terbata-bata, "Saya meminang Fatimah binti Rasulullah SAW." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Marhaban wa ahlan." Ali mengalami sedikit keraguan. Dia kembali menemui teman-temannya dan meminta mereka menjelaskan apa makna sabda Nabi, "Marhaban wa ahlan" itu. Teman-temannya tertawa seraya berkata kepadanya, "Itu artinya beliau setuju. Beliau telah mengucapkan selamat datang kepadamu dan bahagia menjadi keluarganya. Ucap itu sudah cukup bagimu."
Ali hampir saja terbang karena kebahagiaannya. Manakala dia mendengar kata-kata persahabatnya itu. Sesungguhnya itu berarti bahwa harapannya selama ini sudah mulai terwujud nyata di hadapannya. Harapannya selama ini sudah mulai terwujud nyata di hadapannya. Ali radhiyallahu anhu beranjak cepat sesudah kabar gembira dari para sahabatnya itu dan sesudah gembira hatinya itu mempersiapkan dirinya untuk peminangan resmi dan pernikahan. Nabi SAW beranjak memberitahu Fatimah. Dari Abu Hurairah, dia berkata, tatkala Ali meminang Fatimah, Rasulullah SAW menemui putri beliau itu. Lantas beliau bersabda kepadanya, wahai putriku, sesungguhnya anak pamanmu Ali meminangmu. Lantas apa hendak kau katakan? Fatimah menangis, kemudian berucap, wahai ayahandaku, seolah-olah engkau hanya menyimpanku untuk si pemuda Quraisy yang miskin itu. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, aku tidak berbicara tentang dia sampai Allah mengizinkan aku dari langit. Fatimah berucap, aku ridho dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Sekian cerita ini. Demikianlah kisah Ali radhiyallahu anhu meminang putri Rasulullah SAW. Pemirsa budiman, insyaallah kita akan lanjutkan ceritanya di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.